Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dijauhkan dari segala penyakit dan diberikan kesehatan dan kesempatan pada saat ini. Dua nikmat yang manusia sering melewatkannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat peluang. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Riwayat Al-Bukhari. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, serta kita sebagai pengikutnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Apa rahasia utama masjid itu bisa menjadi makmur? Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih rahasianya masjid itu bisa makmur sehingga akan terwujud pengelolaan yang baik. Baik, sebelum kita menuju ke inti dari pembicaraan ini, maka sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu masjid. Baik, masjid pada umumnya tempat bangunan yang digunakan untuk ibadah umat Islam, pusat peradaban umat Islam, dan memiliki peran yang begitu penting dalam menegakkan agama Islam. Di zaman Rasulullah SAW, masjid adalah sebagai gerakan sosial penyebaran dakwah Islam dan digunakan untuk ibadah, tempat latihan perang, tempat latihan bergulat, tempat untuk bermusyawarah dengan sahabat, dan masih banyak lagi. Maka daripada itu, masjid memiliki peran yang begitu penting dalam agama Islam. Di Indonesia ini masjid banyak sekali. Jumlah masjid di Indonesia setidaknya ada sekitar kurang lebih 285.631 unit, terbagi atas masjid besar, masjid agung, masjid jami, dan masjid bersejarah yang tersebar di berbagai provinsi. Dan masih banyak lagi masjid yang belum disebutkan. Namun sangat disayangkan jika melihat wujud fisik masjid itu berkembang baik, tetapi justru sui dari kegiatan keagamaan. Nah, sebenarnya inti dari peran masjid adalah menegakkan sholat berjamaah. Ini merupakan salah satu syiar Islam terbesar. Sholat berjamaah merupakan indikator utama dalam keberhasilan masjid itu sendiri. Jadi, keberhasilan dan kekurangan peran dan fungsi masjid itu dapat diukur dengan seberapa jauh antusias umat dalam menegakkan sholat berjamaah. Inilah rahasia utamanya masjid itu bisa makmur, yaitu antusias umat dalam menegakkan sholat berjamaah. Jadi kalau mau lihat masjid itu makmur atau tidaknya, maka lihatlah dari jamaahnya. Maka berbicara tentang sholat berjamaah, ada dua tips cara bagaimana cara agar masyarakat itu terdorong mau untuk menegakkan sholat berjamaah sehingga nantinya akan terbangun suatu pengurusan dalam pengelolaan dan manajemen masjid yang baik. Yang pertama yaitu dengan panggilan azan. Mengumandangkan azan dengan suara yang merdu ketika waktu sholat tiba, karena azan itu sendiri fungsinya untuk menyuruh umat dalam menegakkan sholat berjamaah di masjid. Jika suara masjid itu merdu, maka orang akan enak untuk mendengarkannya. Jadi kalau antum itu dipanggil dengan suara yang enak, kan pasti tanggapannya juga enak. Seperti logikanya, kalau kita memanggil orang yang lebih tinggi saja pakai suara yang enak, apalagi dengan menyeru orang untuk menegakkan sholat berjamaah, maka dampaknya masyarakat hatinya akan terdorong untuk sholat berjamaah. Jadi masjid harus memiliki seorang muadzin yang suaranya bagus dan itu yang pertama, yaitu masih memiliki seorang muadzin yang bagus. Yang kedua, yaitu masjid harus memiliki
seorang imam yang bacaan Al-Qur'annya bagus dan merdu juga. Ini merupakan salah satu sebab jamaah itu betah dan pastinya juga menambah kekhusyukan dalam sholat berjamaah. Inilah yang menjadi faktor daya tarik bagi umat untuk semangat menegakkan sholat berjamaah. Jadi ini merupakan langkah kecil saja dalam menegakkan syiar Islam yang efeknya luar biasa dan nantinya akan menjadikan masjid itu makmur karena adanya antusias umat dalam berjamaah. Maka ini terbukti sekali ketika pengalaman saya di Jombang kemarin, waktu hari Ramadan kemarin, saya diamanahkan untuk menjadi imam di sana di Masjid Al-Amin Jombang ya tepatnya. Di situ sebelumnya kami pernah bercerita kepada saya bahwa masyarakat atau umumnya di sekitar situ memang sangat minim sekali untuk menegakkan sholat berjamaah. Maka dari itu mereka mengamanahkan saya untuk mengambil situ dan alhamdulillah selama saya di Masjid Al-Amin itu efeknya, dampaknya luar biasa kepada jamaah dan itu sangat terbukti sekali. Dari mulai jamaah itu kecil cuma berapa orang saja, sekitar orang untuk menegakkan sholat berjamaah dan semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Itu luar biasa kan? Maka dua tips tadi yang harus dimiliki oleh masjid yang menjadikan masjid itu menjadi makmur dan pengolahannya menjadi baik sehingga jamaah itu akan menjadi daya tariknya akan meningkat. Nah, bagaimana caranya masjid itu memiliki imam dan bacaan Al-Qur'annya dan memiliki suara yang merdu? Inilah di hadapan antum semua Siddiq Ar-Rahman Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam telah hadir di kalangan kita semua. Memiliki visi yang luar biasa, yaitu mencetak para imam dan dai yang profesional, hafal Al-Qur'an 30 juz di tingkat Asia Pasifik, mencetak para mahasiswanya untuk bersibuk berkecamuk dengan urusan masjid. Pemuda masjid yang Allah cinta, yang Allah telah menjadikan surga untuknya, yaitu pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Inilah suatu amalan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang memiliki putra, ya di sini adalah putra saja, silahkan mendaftarkan putra-putra Anda di Siddiq Ar-Rahman Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam. Insya Allah masih dibuka sampai tanggal 15 Mei. Insya Allah putra Anda nanti akan menjadi seorang imam muda yang dibanggakan di dunia dan di akhirat. Silakan bisa daftar lewat link di bawah ini. Sekian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Ada salahnya saya mohon maaf, dan ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.